Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, masih kembali di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Untuk pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu di studio, tentunya kita masih membahas dengan tema kita, yaitu amalan bulan Syawal, dengan ibu-ibu Majelis Taklim dari Ukhuwah Kebun Beler dan juga Bapak Ustadz Ikhwan Nasution. Dan kita akan jawab pertanyaan dari Ibu, siapa tuh namanya Ibu? Ibu Rosmiati, yaitu mengenai amalan membaca Al-Quran, Pak Ustadz. Kalau di bulan biasa itu baca Al-Qurannya dengan terjemahan, tapi kalau di bulan Ramadan itu tidak dengan terjemahan karena ingin mengejar khatam ya 30 juz Al-Quran. Itu seperti apa? Apakah hal seperti itu salah atau dibenarkan atau seperti apa Pak Ustadz? Silakan dengan jawabannya. Baik, benar yang Ibu lakukan, karena memang Ramadan itu ada kemuliaan. Al-Quran itu Nabi saja mengkhatamkan Quran di depan malaikat Jibril setiap Ramadan. Bahkan di tahun terakhir Nabi sebelum Nabi wafat, 2 kali dalam satu Ramadan itu Nabi khatamkan Quran di bulan Ramadan. Maka nilai pahala amalan kita di Ramadan itu tentu berbeda dibanding bulan lain. Maka ketika tadi kita di luar Ramadan kita baca Quran dengan arti, terjemahan, dengan tafsir. Ketika Ramadan kita fokus untuk baca Quran, benar. Karena memang kenapa? Karena Ramadan tadi berbatas. Dia hanya sebentar. Karena kalau kita perhatikan memang kewajiban kita terhadap Al-Quran itu, pertama wajib mengimani. Yang kedua wajib kita memiliki. Yang ketiga wajib membaca. Dan yang keempat wajib memahami. Dan yang kelima wajib mempedomani. Kemudian mengamalkan, kemudian mempertahankan. Inilah diantara urutan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Maka khusus Ramadan, karena waktunya berbatas, kita mengejar. Karena memang Nabi sendiri pun mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan di hadapan malaikat Jibril. Benar, Ibu tuntaskan khatam Quran Ramadan. Kejar target kita khatamkan Quran. Karena memang secara historis tidak bisa dipisahkan Quran dengan Ramadan itu. Pertama, Ramadan, bulan yang Allah pilih diturunkan dalamnya Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah turunkan Quran. Ini secara sejarah. Yang kedua, Nabi pun selalu menyetor dan Nabi khatam, menyetorkan hafalannya di depan malaikat Jibril setiap Ramadan. Tidak di bulan lain, setiap Ramadan. Kemudian yang ketiga, secara sejarah juga nanti dalam hadis Nabi ceritakan, puasa dan Ramadan itu dua-duanya akan datang kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada kita yang puasa dan yang membaca Al-Quran. Asyamu wal-Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran dua-duanya nanti datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada kita yang puasa dan yang membaca Al-Quran. Maka tadi ketika Ramadan benar, khatamkan. Kita punya target minimal sekali khatam karena Nabi mencontohkan. Nah, setelah Ramadan baru kita lanjut lagi. Kewajiban terhadap Al-Quran bukan hanya membaca, tetapi wajib memahami. Toh juga kita tidak paham, dengan membaca kita tetap sudah dapat pahala. Karena memang hadisnya kata Nabi, man qara harfan min kitabillah falau bihasanah wal hasanah bi asyri amsalihah. Siapa membaca Quran, satu huruf dari Quran itu, maka dia dapat satu kebaikan itu dilipatkan 10 pahala. Nabi sebut membaca, bukan memahami. Artinya ketika kita baca Quran dengan tidak memahaminya, membacanya saja, Nabi katakan satu huruf 10 pahala. La aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi ketika dia baca alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya alif lam mim saja berarti 3 huruf. 3 huruf dikalikan 10, 30 pahala. Maka pahala yang paling mudah kita dapatkan itu adalah pahala dengan membaca Quran. Berbeda dengan amalan lain Bang Fahmi. Dalam amal lain tadi Al-An'am 160 Allah itu menyebutkan dalam firman-Nya, man ja'a bil hasanati falau asyru amsalihah. Siapa melakukan satu amal, satu kebaikan, maka 10 pahala. Tapi Al-Quran bukan per baca, tapi per huruf. Jadi pahalanya 10 itu per huruf. Bayangkan,
ketika baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 10 sudah 190. Apalagi kita khatam Quran. Maka benar tadi yang dilakukan oleh ibu bahwa selesaikan, khatamkan kita Quran, targetkan itu di bulan Ramadan. Setelah Ramadan bagus kita lanjutkan baca Quran dan menerjemahkan, memahaminya. Benar itu ibu. Betul ya yang dilakukan ibu dan harus tetap dilanjutkan ya bu ya. Baik, kita kembali, mungkin ada pertanyaan berikutnya masih dari ibu-ibu Majelis Taklim Ukhuwah Kebun Beler. Silakan ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sri Harsini. Tadi sudah diuraikan amalan-amalan di bulan Syawal, diantaranya ada puasa dan baca Al-Quran. Barangkali masih ada yang lain selain yang dua itu, kami mohon penjelasan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau menggali lagi Pak Ustadz ya. Kalau tadi cuma baru beberapa yang disampaikan, mungkin ada lagi tidak untuk amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Syawal ini, mumpung masih bulan Syawal Pak Ustadz. Ya. Silakan. Baik, jadi Syawal tadi kan artinya peningkatan amal. Maka kalau ditanya apa masih ada amalan bulan Syawal? Masih. Apa yang kita kerjakan di Ramadan sambung selanjutnya di bulan Syawal, harusnya lebih meningkat. Kalau Ramadan kemarin kita memberi sedekah, kan setiap kita berlomba-lomba sedekah, memberi takjil, memberi makan buka orang puasa, memberi sahur orang puasa, maka lanjutkan sedekah itu juga di bulan Syawal. Karena memang sedekah itu diajarkan Nabi setiap hari. Kan kata Nabi kan sedekah itu diantara jaminan sedekah itu kan bisa menolak mati mendadak. Karena memang sedekah itu dapat doa malaikat setiap sebelum matahari terbit. Matahari itu akan terbit kata Nabi diapit oleh dua malaikat. Malaikat pertama berdoa, Allah ma'ati munfiqan khalafan, ya Allah beri ganti segala orang yang sedekah hari ini. Tapi malaikat yang kedua berbeda, Allah ma'ati mumsakan tarafan, ya Allah binasakan aja orang yang pelit hari ini. Maka sedekah itu setiap hari, bukan hanya Ramadan, bukan hanya hari Jumat, tapi setiap hari. Tak mampu banyak tapi sedikit. Karena tadi hadisnya amal yang Allah cinta bukan banyaknya, tapi istiqomahnya, berkelanjutannya. Begitu juga dengan apa? Salat sunnah. Kalaulah kemarin Ramadan, kita jaga salat sunnah tarawih, kita jaga di masjid. Atau mungkin di rumah kita salat sunnah. Maka lanjutkan salat sunnah itu minimal salat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Kan ada hadis itu, siapa kata Nabi yang jaga salat sunnahnya 12 rakaat, qobliyah ba'diyah itu, banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya rumah di sorga. 12 rakaat, lanjutkan. Kalau kemarin Ramadan ada yang disebut salat sunnah tarawih, ada yang 11, mungkin ada yang 23. Maka setelah Syawal apa? Lanjutkan salat sunnah. Tapi bukan salat sunnah tarawih. Setidaknya salat sunnah yang dijamin Nabi, siapa mengamalkannya dapat jaminan rumah di sorga. Rumah di sorga, bayangkan. Kalau hari ini di dunia kita berlomba-lomba mati-matian ingin mendapatkan rumah di dunia, ini ada rumah di sorga yang tidak akan kita tinggalkan. Kalau rumah di dunia pasti kita tinggalkan. Seindah apa itu rumah, sebagus apa rumah, bermati-matian kita untuk membuatnya, tapi sayangnya rumah itu akan kita tinggalkan. Ini rumah di sorga yang tak akan pernah ditinggalkan. Syaratnya Nabi sebutkan salat sunnah dia 12 rakaat setiap hari. Di antaranya apa 12 rakaat itu? 1, 2 rakaat qobliyah subuh. 2, 4 rakaat qobliyah zuhur. Ngerjakannya 2 rakaat, sudah 6. Kemudian yang ketiga 2 rakaat ba'diyah zuhur, sesudah zuhur. Sudah berapa ibu? Sudah 8. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, ba'diyah maghrib. Sudah 10. Kemudian 2 rakaat sesudah isya, ba'diyah isya. Pas 12. Inilah salat sunat yang disebut salat sunat rawatib yang hukumnya muakkad, sangat ditekankan. Jaga aja 12 rakaat ini, Nabi jaminkan 12 rakaat ini Nabi jaminkan dapat rumah di sorga. Artinya inilah diantara amal selanjutnya. Lanjutkan kembali salat sunnah, lanjutkan kembali sedekahnya. Intinya apa yang kita tunaikan di Ramadan. Karena memang amal kita itu kan lebih fokus, lebih banyak waktu Ramadan. Karena salah satu kenapa sebabnya kita lebih semangat beramal Ramadan, karena memang setan kan diikat. Wasudifatis sayatin. Setannya diikat. Sehingga pengganggu kita yang membuat kita selama ini malas beramal, itu kan setan sedang diikat. Maka kita beramalnya lebih banyak Ramadan. Syawal
Walaupun setannya sudah tidak diikat, setannya sudah dilepas, maka sambung itu kewajiban itu. Kewajiban apa yang sunnah-sunnah, kebaikan-kebaikan. Itulah diantaranya amalan-amalan Syawal itu harus meningkat. Dan kata ulama, ciri amal kita diterima di Ramadan itu apa? Dia tidak berhenti beramal setelah Syawal. Kan tadi kata ulama salaf itu, min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara ciri kebaikan dari satu amal, diterimanya satu amal itu, dia melanjutkan amal selanjutnya, dia menyambung terus-menerus itu amal. Maka kalau kita ingin mengukur diterima tak amal aku waktu Ramadan, maka lihat dia nyambung tak amal Ramadan itu di bulan Syawal. Begitu Bang Fahmi. Masya Allah, itu deh Ibu ya. Jadi harus kita lanjutkan kembali tentunya untuk beberapa amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan dan di bulan Syawal kita tingkatkan lagi tentunya. Jangan sampai terputus. Kalau terputus nanti mungkin tidak bagus juga ya Pak Ustadz ya. Amal yang Allah ciptakan berkelanjutan. Betul, berkelanjutan. Istiqomah ya Pak Ustadz ya. Baik, ada lagi mungkin yang ingin bertanya, kami silakan untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Ukhuwah Kebun Beler. Silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, amal yang paling Allah cinta itu adalah istiqomah menurut penjelasan tadi. Nah, istiqomah dalam membaca Al-Quran, dalam berinfak, dalam sholat sunnah. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh, bagaimana biar kita bisa istiqomah dalam keadaan iman yang turun, kadang-kadang naik gitu kan. Nah, itu gimana Ustadz? Baik, terima kasih Bu. Nah itu dia pertanyaan yang luar biasa Pak Ustadz. Gimana caranya kita biar istiqomah, biar amalannya itu bisa terjaga gitu. Jangan sampai berhenti seperti itu untuk amalannya. Silakan Pak Ustadz. Baik, ya istiqomah itu kan berkelanjutan ya. Tapi ada juga Bang Fahmi orang pelesetkan istiqomah itu. Ibu, apa itu? Boleh bapaknya istiqomah. Oh. Apa istiqomah? Istrinya 3 dikontrakkan rumah. Widih. Bukan pelesetan itu ya. Jadi apa amalan cara kita, trik lah bagaimana biar bisa istiqomah ketika iman kita ini kan masalahnya iman kita ini tidak stabil Bang Fahmi. Ya. Kata Nabi kan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Itulah iman kita. Berbeda dengan imannya para nabi, imannya tidak pernah berkurang, selalu bertambah. Imannya kita ini yang punya masalah, kadang naik, kadang turun. Persis ketika kita masuk ruang ICU itu kan yang rekam jantung tit naik turun itu kan. Nah, jangan sampai berarti mati iman kita. Itu yang kita jaga. Dan iman kita kadang hari ini kita kan dengar hari ini pengajian kan. Kita hari ini datang dengar pengajian, insya Allah iman nambah. Tapi nanti balik ke rumah kita setel dangdut. Maka iman itu akan merasa menurun. Karena memang itulah ujian kita. Maka rumus bagaimana biar bisa istiqomah. Ini diantara trik diajarkan para ulama. 1, cari tahu keutamaan amalan itu. Untuk memotivasi kita biar semangat. Jadi pendorong dari diri kita dari dalam untuk semangat beramal. Itu apa? Cari tahu keutamaan dari amalan itu. Biar kita mau mengerjakan. Contoh. Puasa 6 hari Syawal ini. 6 hari di bulan Syawal. Kan tadi kata Nabi, kana kasyamid dahri, dapat pahala puasa seperti puasa sepanjang tahun. Maka ini dulu kita pahami, oh apa sih keuntungan puasa 6 hari Syawal? Dapat pahala puasa sepanjang tahun. Ketika kita tahu jaminan dari balasan amalan ini, maka tentu kita punya motivasi dari dalam untuk bersemangat, bersungguh-sungguh melakukannya. Sehingga rugi ketika kita meninggalkannya. Samalah ibarat kalau boleh kita ilustrasikan seperti pedagang. Jadi pedagang itu kenapa dia bersemangat beramal? Kenapa dia pedagang itu semangat dia menjajakan dagangannya? Karena dia tahu modal sekian dengan keuntungan sekian. Sehingga dia tahu oh ini untungnya sekian, maka dia semangat akan berdagang. Jadi semangatnya itu dari mana? Karena dia tahu keuntungan yang akan dia dapatkan. Itulah pedagang. Kalau dia tahu rugi, dia tidak akan mau berdagang. Maka dia tahu, oh ini untung, maka dia semangat berdagang. Begitulah juga dalam beramal. Boleh kita minta keuntungan kepada Allah? Boleh. Karena kan Allah sendiri yang menjanjikan pahala. Allah yang menjanjikan sorga. Bahkan Nabi kan menceritakan ini pahala. Artinya ketika beramal berharap pahala, kan pahala kan dari Allah. Pahala bagian dari rahmat Allah. Boleh. Maka tadi, oh aku puasa 6 hari Syawal, dapat pahala puasa sepanjang tahun. Sehingga ini menjadi motivasi dari diri kita. Rugi kalau kita tidak berpuasa. Rugi kalau kita tinggalkan. Inilah diantara
trik diajarkan para ulama bagaimana biar kita itu istiqomah cari tahu keuntungan dari amalan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, paksakan diri ini beramal. Karena ingat kita itu punya musuh. Sampai kita mati kita punya musuh yang namanya setan. Setan itulah yang selalu membisikkan kita untuk malas beramal. Itu setan. Setan itu yang membuat kita menunda-nunda amal. Kadang setan itu bukan melarang kita beramal, tapi menunda amal. Kayak sholat. Datang azan, kata setan, sholat, tapi nanti kan masih banyak ini kerjaan. Bukan disuruhnya, nggak usah sholat, tapi nanti. Itulah setan. Membuat kita menunda sholat. Maka rumus yang kedua apa? Badir bil amal. Dan ini pesan Nabi. Dalam beramal itu segerakan. Badiru bil amal. Segeralah beramal. Jadi rumus biar istiqomah, paksakan diri kita untuk beramal. Jangan nunda besok. Karena tak ada jaminan sampai besok. Kayak puasa Syawal. Besok ajalah mulai. Besok ada undangan. Besok ajalah mulai. Besok ada halal bihalal. Besok akhirnya habis Syawal. Maka badiru bil amal. Dalam beramal itu tak usah pakai mikir. Tapi segerakan lakukan. Dalam beramal. Jadi itulah rumus istiqomah. Gak usahlah aku pergi dah ya. Aku sholat gak ya. Badir segerakan. Ini rumus biar istiqomah. Yang ketiga, ibda binafsik. Mulailah amal itu dari diri kita. Tidak usah nunggu dari orang. Jadi mulailah dari dirimu, kata Nabi. Dalam berbuat kebaikan itu mulailah dari diri kita. Istiqomah itu mulai dari diri kita. Tak usah melihat orang lain. Jangan kita tuh terkadang berharap dari orang berbuat baik. Ayo, dalam kehidupan misalnya kan bertetangga. Nanti ajalah nunggu tetangga baik kayak kita. Rupanya tetangga tadi nunggu kita kapan berbuat baik kepada tetangga. Akhirnya kita saling tunggu-tungguan dengan tetangga. Akhirnya tidak ada yang berbuat baik. Maka dalam beramal biar istiqomah itu ibda binafsik, kata Nabi. Mulailah dari diri sendiri. Tidak usah nunggu orang lain. Baikkan diri kita, orang akan baik. Mulai dari diri kita. Karena pahala itu kan yang akan dapatkan bukan orang. Betul. Kita yang melakukan. In ahsantum li anfusikum. Kata Allah, jika kamu berbuat baik, amal kebaikan itu untukmu. Masya Allah. Kemudian selanjutnya rumus beramal itu biar istiqomah, la takiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Jangan remehkan kebaikan itu walaupun sedikit. Jadi belajar istiqomah itu jangan dulu berharap bisa beramal amal besar sementara amal kecil kita tinggalkan. Jadi belajarlah amal yang sedikit tapi itu istiqomah. Kayak tadi baca Quran. Kalau tak mampu baca Quran banyak, dikit. Biarlah 5 juz tapi setiap hari. Begitu ya. Misalnya itu ya. Atau berapalah yang kita sanggup. Mungkin 1 ain atau 1 lembar. Tapi setiap hari kita baca Quran. Sedekah tadi. Tak mampu kita sedekah 1 juta. 1000 kita sedekah. Tapi setiap hari. Salat sunnah tadi. Tak mampu kita salat sunnah 12 rakaat. Tapi kita jaga salat sunnah apa ya? Minimal qobliyah subuhnya. Atau minimal tadi qobliyah zuhurnya. Tapi kita jaga terus amalan-amalan ringan ini. Inilah menjadi awal kita untuk mudah belajar istiqomah. Maka pesan Nabi, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan remehkan kebaikan walaupun hanya sedikit. Mungkin itulah rumus-rumusnya ya. Bagaimana biar istiqomah itu, itulah diantara urutannya. Jadi satu, cari tahu dulu keuntungan dari amal itu. Sehingga kita pasti akan punya semangat untuk beramal. Yang kedua, paksakan diri kita beramal. Maka doanya, Allahumma paksakan. Ya Allah, Allahumma paksakan. Paksakan beramal. Kemudian yang ketiga, dalam rumus biar kita itu istiqamah, mulai dari diri kita. Ya. Dan yang keempat selanjutnya adalah jangan remehkan kebaikan, walaupun itu hanya sedikit, sebentar. Baik, begitu. itu dia Pak Ustadz ya. Dan intinya harus kita paksakan ya Pak Betul. Ustadz. Doanya minta dipaksakan, baik, luar biasa. Nah kita akan lanjutkan kembali, ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Mentor Kolbu TVRI Bengkulu.